Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bagi Ibu Dewi, ibu mertuanya, Anara tidak lebih dari sekadar bayangan yang menghuni rumah megah itu. Seorang wanita dengan penampilan sederhana, selalu dalam balutan daster katun yang warnanya mulai sedikit pudar, rambut panjangnya lebih sering diikat seadanya, dan wajahnya bersih tanpa polesan riasan. Ia bergerak nyaris tanpa suara, menyiapkan sarapan saat pagi masih buta, membersihkan setiap sudut rumah yang sebenarnya sudah bersih, dan memastikan teh hangat selalu tersedia untuk ibu mertuanya tepat pukul 4 sore. Anara adalah perwujudan dari menantu yang penurut dan tidak banyak menuntut. Seorang istri yang tampak begitu biasa hingga nyaris tidak terlihat. Dan Anara membiarkan mereka semua berpikir demikian. Namun, kesederhanaan ini adalah sebuah pilihan, sebuah topeng yang ia kenakan dengan sukarela. Sebelum ia menjadi Anara Pratama, istri dari Hendra, ia adalah Anara Wijaya. Nama belakang yang tidak pernah ia sebutkan itu membawa beban warisan yang begitu besar, sebuah kerajaan bisnis perhotelan yang menggurita di seluruh negeri. Ia bisa saja memiliki dunia di telapak tangannya. Namun yang ia inginkan hanyalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, cinta yang tulus. Saat ia bertemu Hendra, seorang manajer tingkat menengah yang ambisius dengan senyum menawan, Anara melihat harapan itu. Ia menyembunyikan identitasnya, memperkenalkan diri sebagai gadis yatim piatu dari desa, ingin dicintai sebagai Anara, bukan sebagai pewaris Wijaya Group. Selama 3 tahun pernikahan, ia memainkan perannya dengan sempurna. Ia membiarkan Hendra percaya bahwa rumah mewah yang mereka tinggali adalah buah dari kerja keras suaminya, padahal Anara yang membelinya secara tunai melalui perantara. Ia membiarkan Ibu Dewi memandangnya rendah, menelan setiap sindiran tentang latar belakangnya yang miskin, karena ia pikir pengorbanan itu sepadan dengan kebahagiaan memiliki keluarga yang utuh. Tapi belakangan ini, topeng itu mulai terasa sesak. Hendra semakin sering pulang larut, alasannya selalu rapat mendadak. Perhatiannya berkurang, sentuhannya terasa hampa. Dan Ibu Dewi, kebenciannya yang dulu terselubung kini semakin terang-terangan, seolah ada sesuatu yang membuatnya merasa di atas angin. Anara mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase, bahwa kehadiran buah hati mereka akan merekatkan kembali apa yang mulai renggang. Malam itu, saat 9 bulan penantiannya mendekati puncak, Anara duduk di tepi ranjang sambil mengelus perutnya yang membuncit. Ia merasakan gerakan lembut dari dalam, sebuah sapaan dari calon putranya. Seulas senyum tulus terukir di wajahnya. Inilah kekuatannya, dunianya yang sesungguhnya. Semua pengorbanan ini akan terbayar lunas saat ia bisa mendekap malaikat kecilnya. Dan kemudian, rasa sakit itu datang seperti sambaran petir di langit yang tenang. Anara tersentak, tangannya yang sedang mengelus perut kini mencengkeram kain dasternya. Nyeri yang tajam dan melilit menjalar dari punggung bawahnya, mengunci perutnya dalam cengkeraman yang keras sebelum mereda. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini bukan yang pertama kali, tapi yang ini terasa berbeda. Lebih kuat. Ia melirik jam. Pukul 7 malam. Hendra belum juga pulang. Kecemasan yang familiar mulai merayapinya. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor Hendra. Panggilan itu tersambung, namun hanya suara operator yang menjawab. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Firasat buruk itu kembali, lebih dingin dari biasanya. Dengan langkah perlahan, Anara menuruni tangga. Rasa nyeri kembali datang, memaksanya bersandar pada dinding. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya. Saat reda, ia melanjutkan langkahnya menuju ruang keluarga. Di sana, Ibu Dewi duduk santai di sofa, matanya terpaku pada sinetron di televisi. Wanita itu bahkan tidak menoleh. "Bu," panggil Anara terengah. Perut Nara rasanya kram sekali. Sepertinya sudah waktunya. Ibu Dewi mendengus. "Ah, jangan manja. Dulu ibu waktu hamil Hendra, sampai hari terakhir masih mencuci baju di sungai. Kamu ini baru kram sedikit saja sudah mengeluh." Kata-kata itu, seperti biasa, tajam. "Tapi ini sakit sekali, Bu. Hendra juga tidak bisa dihubungi," kata Anara lagi, suaranya bergetar. "Paling sedang rapat penting." "Jangan mengganggunya," jawab Ibu Dewi ketus. "Sudah sana, buatkan ibu teh hangat." Anara menghela napas pasrah dan berbalik menuju dapur. Saat ia sedang menuangkan air panas, ia mendengar Ibu Dewi menerima panggilan telepon. Suara ibu mertuanya yang biasanya ketus kini terdengar begitu ceria dan bersemangat, membuatnya berhenti sejenak. "Halo, sayang." "Iya, semuanya sudah beres. Gaun pengantinnya sempurna, cantik sekali,"
Jauh lebih bagus dari kain murahan yang dipakai perempuan itu dulu, ujar Ibu Dewi dengan tawa renyah. Anara membeku. Gaun pengantin? Oh, tentu saja. Calon menantu ibu yang ini memang beda kelas. Cantik, kaya raya, bisa mengangkat derajat keluarga kita. Tidak seperti yang di dalam rumah ini, hanya bisa membawa sial dan menambah beban. Setiap kata terasa seperti bilah pisau. Perempuan di dalam rumah ini? Itu pasti dirinya. Calon menantu baru? Tangannya mulai gemetar. Besok adalah hari besar untuk Hendra. Akhirnya dia akan terbebas dari penderitaannya dan memulai hidup baru yang gemilang. Ibu sudah tidak sabar, lanjut Ibu Dewi. Acaranya di tempat terbaik, tentu saja. Kita sudah pesan ballroom termewah di Grand Mahkota Imperial. DG. Dunia Anara berhenti berputar. Grand Mahkota Imperial. Nama itu, nama hotel pusat dari kerajaan bisnis warisan orang tuanya. Nama tempat yang menjadi rahasia terbesarnya, diucapkan oleh ibu mertuanya sebagai lokasi pernikahan suaminya dengan wanita lain. Nyeri di perutnya kembali datang dengan kekuatan 10 kali lipat, campuran antara kontraksi dan rasa sakit dari sebuah pengkhianatan yang brutal. Ia mencengkeram pinggiran meja dapur, buku-buku jarinya memutih. Amarah yang dingin membakar habis semua kesedihan dan rasa sakitnya. Ibu Dewi masih terus berbicara, tawanya melengking. Tenang saja. Besok pagi saat si pembawa sial itu melahirkan, Hendra akan melangsungkan ijab kabulnya. Waktunya sempurna, bukan? Satu kehidupan baru yang tidak diinginkan dimulai, sementara kehidupan baru yang penuh kemewahan lainnya dirayakan. Ah, ibu senang sekali. Anara tidak lagi mendengar sisanya. Jadi ini rencana mereka. Saat ia berjuang antara hidup dan mati, suaminya justru akan mengucap janji suci dengan wanita lain. Dan mereka akan melakukannya di istananya, di tanah kekuasaannya, tanpa tahu bahwa tempat itu adalah simbol dari kekuatan Anara yang sesungguhnya. Ia menegakkan tubuhnya. Rasa sakit di perutnya masih ada, tetapi kini terasa berbeda. Itu adalah genderang perang yang ditabuh oleh tubuhnya sendiri. Matanya yang biasanya lembut kini memancarkan kilat dingin yang mengerikan. Mereka salah besar jika mengira Anara adalah pohon yang akan tumbang. Ia adalah badai itu sendiri. Ibu Dewi telah pergi, meninggalkan Anara sendirian di rumah besar yang terasa dingin dan kosong. Ia bilang akan menginap di rumah saudaranya untuk mempersiapkan sebuah acara keluarga penting. Anara hanya mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi, menyimpan badai yang bergejolak di dalam hatinya. Begitu pintu depan tertutup, topeng ketenangan Anara runtuh. Ia terisak, bukan karena sedih, tapi karena marah. Bagaimana bisa orang yang ia layani seperti ibunya sendiri, dan pria yang ia cintai lebih dari apapun, melakukan ini padanya? Di saat paling rentan dalam hidupnya, kontraksi datang semakin sering, jaraknya kini hanya 10 menit sekali. Anara tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hendra masih tidak bisa dihubungi. Ia sendirian. Tidak, ia tidak sepenuhnya sendirian. Ia masih punya satu orang yang bisa ia percaya. Tangannya yang gemetar meraih ponsel, dan menekan nomor panggilan cepat. Halo, Nara? Kenapa malam-malam? Suara cemas di seberang telepon adalah suara Vina, sahabatnya sejak kecil. Vina, tolong aku, bisik Anara, suaranya serak. Sudah waktunya. Sakit sekali. Aku sendirian di rumah. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, Vina langsung mengerti. Aku segera ke sana. Jangan panik, Nar. Atur napasmu. Aku datang sekarang juga. 15 menit terasa seperti selamanya. Anara sudah menyiapkan tas perlengkapan bayi dan dirinya di dekat pintu. Setiap gelombang kontraksi yang datang ia hadapi dengan gigi terkatup rapat. Amarah memberinya kekuatan untuk menahan rasa sakit. Tepat saat bel rumah berbunyi, sebuah pesan masuk ke ponsel Anara. Nama pengirimnya membuat darahnya mendidih. Hendra. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Pesan yang menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir yang mungkin masih ia simpan di sudut hatinya. Pesan itu jelas bukan untuknya. Sayang, sebentar lagi kita akan bersatu. Ibu sudah mengatur semuanya di Grand Mahkota. Aku tidak sabar melepas statusku sebagai suami dari wanita miskin itu. Bersiaplah menjadi istriku satu-satunya, Bella. Bella. Jadi itu nama wanita itu. Wanita yang dianggap lebih pantas, lebih kaya. Wanita yang akan dinikahi suaminya di hotel miliknya. Membaca kata, wanita miskin itu, Anara tertawa. Tawa yang terdengar getir dan menakutkan, bahkan bagi telinganya sendiri. Miskin? Mereka akan segera belajar arti kata miskin yang sesungguhnya. Vina masuk dengan wajah panik dan langsung memapah Anara. Astaga, Nara.
Kamu pucat sekali. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Di mana Hendra? Di mana ibu mertuamu? Anara tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan layar ponselnya pada Vina. Mata Vina membelalak saat membaca pesan itu, wajahnya berubah dari panik menjadi murka. Brengsek. Mereka benar-benar iblis. Aku tidak percaya ini. Nanti saja marahnya, Vin, kata Anara, suaranya anehnya terdengar sangat tenang, dingin seperti es. Sekarang, aku harus ke rumah sakit. Tapi sebelum itu, tunggu sebentar. Aku harus menelepon seseorang. Vina menatapnya bingung, tapi Anara sudah berjalan tertatih ke sudut ruangan, mencari sedikit privasi. Ia membuka kontak di ponselnya, mencari nama yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi secara langsung. Nama pengacara kepercayaan keluarganya. Telepon itu tersambung pada dering kedua. Selamat malam, dengan kantor hukum Tirtayasa dan rekan, sapa suara seorang sekretaris. Sambungkan saya dengan Bapak Gunawan Tirtayasa. Bilang ini Anara Wijaya. Ini darurat. Ada penekanan dalam cara Anara menyebutkan nama lengkapnya, nama yang hampir tidak pernah ia gunakan sejak menikah. Beberapa detik kemudian, suara berat dan berwibawa terdengar. Nyonya Anara, ada apa? Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Pak Gunawan, tapi saya butuh bantuan Anda segera. Jawab Anara, suaranya datar dan tanpa emosi. Siapkan surat gugatan cerai untuk suami saya, Hendra Pratama. Alasan, perselingkuhan dan penelantaran istri saat hendak melahirkan. Terdengar helaan napas kaget di seberang sana. Nyonya, Anda yakin? Sangat yakin, tegas Anara. Untuk pembagian harta, semua aset yang tercatat atas nama saya sebelum dan selama pernikahan adalah milik saya sepenuhnya. Rumah yang kami tinggali adalah properti saya. Mobil yang ia pakai adalah milik saya. Mengenai aset bersama atau yang ada atas namanya, bekukan semuanya. Saya ingin menuntut ganti rugi moral dan material. Saya tidak akan memberinya sepeser pun. Baik, Nyonya. Akan segera saya proses. Satu hal lagi, Pak Gunawan. Kirimkan surat itu besok, tepat pukul 10 pagi. Alamatnya bukan di rumah atau di kantornya. Kirimkan ke Grand Mahkota Imperial, ballroom utama. Dia akan ada di sana. Anara sengaja tidak memberitahu untuk acara apa Hendra ada di sana. Biarlah itu menjadi kejutan. Setelah menutup telepon dari pengacaranya, ia tidak berhenti. Jarinya dengan cepat menekan nomor lain, nomor pribadi yang ia hafal di luar kepala. Nomor manajer umum Grand Mahkota Imperial, orang kepercayaan ayahnya sejak dulu. Selamat malam, Nyonya Anara, sapa suara di seberang, terdengar kaget namun tetap hormat. Selamat malam, Pak Arya, balas Anara. Kontraksi lain datang menghantamnya, tapi ia menahannya, tidak membiarkan sedikit pun rintihan keluar dari bibirnya. Pak Arya, saya harap Anda masih ingat protokol yang pernah ayah saya ajarkan. Tentu saja, Nyonya, saya tidak akan pernah melupakannya. Anara menarik napas dalam, lalu mengucapkannya dengan jelas dan tegas. Kata-kata sandi yang akan membalikkan keadaan. Aktifkan protokol, Ratu kembali. Hening sejenak di ujung telepon. Anara bisa membayangkan keterkejutan di wajah Pak Arya. Protokol itu adalah protokol tingkat tertinggi, hanya digunakan dalam situasi darurat di mana kendali penuh atas properti harus diambil alih secara mutlak oleh pemilik sah. Segera laksanakan, Nyonya, jawab Pak Arya akhirnya, suaranya kini terdengar mantap dan penuh kesetiaan. Apa perintah pertama Anda? Besok pagi, ada acara pernikahan di ballroom utama atas nama Hendra dan Bella. Berikan mereka pelayanan terbaik, VVIP. Penuhi semua permintaan mereka, jangan menolak apapun. Catat setiap pesanan tambahan, sekecil apapun. Pastikan semua tagihannya dialamatkan langsung kepada mempelai wanita, Bella. Dan yang terpenting, pastikan semua kamera pengawas di ballroom berfungsi dengan baik dan merekam semuanya. Saya ingin setiap detik dari acara itu terabadikan. Baik, Nyonya. Ada lagi? Ada. Jangan biarkan proses pembayaran apapun berhasil. Tolak semua kartu kredit mereka dengan alasan teknis pada saat-saat terakhir. Biarkan mereka menikmati kemewahan istana saya, sebelum saya menunjukkan pada mereka bagaimana rasanya diusir dari surga. Saya mengerti, Nyonya Anara. Selamat berjuang untuk persalinannya. Serahkan sisanya pada saya. Kerajaan Anda akan siap menyambut Anda kembali. Anara menutup telepon. Ia bersandar ke dinding, napasnya terengah-engah, campuran antara rasa sakit fisik dan kelegaan yang aneh. Vina menatapnya dengan mulut ternganga,
Takjub dengan apa yang baru saja ia saksikan. Sahabatnya yang selama ini ia kenal lembut dan sabar, kini telah berubah menjadi sosok yang dingin, penuh perhitungan, dan sangat berkuasa. Nara, kamu? Anara menatap Vina, seulas senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Ayo ke rumah sakit, Vin. Putra bintang Wijoyo harus lahir dengan selamat. Ia sengaja menggunakan nama belakang keluarganya, Wijoyo, bukan Pratama milik Hendra. Dan setelah itu, lanjutnya sambil berjalan mantap menuju pintu, aku akan mengambil kembali kerajaanku. Pak Arya sedang menatap bentangan lampu kota dari jendela ruang kerjanya di lantai tertinggi Grand Mahkota Imperial, saat telepon pribadinya bergetar. Jarang sekali ada yang menelepon nomor itu lewat jam 9 malam. Ia melirik layar dan alisnya terangkat. Nama yang tertera di sana adalah sebuah nama dari masa lalu, sebuah nama yang ia hormati dan layani dengan sepenuh hati, Anara Wijaya. Ia segera mengangkatnya, firasatnya mengatakan ini bukan panggilan biasa. Suara di seberang terdengar familiar namun berbeda. Masih ada kelembutan di sana, tetapi kini dilapisi oleh baja yang dingin dan tajam. Dan kemudian, Anara mengucapkan 3 kata yang membuat darah Pak Arya serasa berhenti mengalir. Aktifkan protokol, Ratu kembali. Pak Arya memejamkan matanya sejenak. Protokol Ratu kembali. Sebuah prosedur darurat yang dirancang oleh almarhum Tuan Wijaya, ayah Anara, untuk situasi paling genting. Protokol itu memberinya, sebagai orang kepercayaan, wewenang mutlak untuk mengesampingkan semua prosedur normal dan bertindak langsung di bawah perintah pemilik sah demi melindungi aset dan kehormatan keluarga Wijaya. Ia selalu berharap tidak akan pernah ada hari di mana ia harus menggunakan protokol ini. Kenyataan bahwa Anara yang mengaktifkannya, di tengah malam, dengan suara yang menahan rasa sakit, memberitahunya bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi pada putri majikannya itu. Setelah menerima serangkaian instruksi yang jelas dan dingin dari Anara, Pak Arya meletakkan teleponnya. Tangannya terkepal di atas meja kayu mahoni yang kokoh. Kemarahan yang membara, seperti yang dirasakan seorang ayah yang putrinya disakiti, mulai membakar dalam dirinya. Ia mengenal Anara sejak gadis kecil itu masih berlari-lari di lobi hotel ini, hotel yang dibangun oleh ayahnya dari nol. Ia melihat Anara tumbuh menjadi gadis yang cerdas, rendah hati, dan penuh kehangatan, sangat kontras dengan dunia kemewahan yang mengelilinginya. Ia juga yang merasa paling kehilangan saat Anara memutuskan untuk menghilang, menanggalkan nama Wijaya demi menikahi pria biasa bernama Hendra Pratama. Pak Arya menghormati keputusan itu, walau hatinya tidak pernah rela. Dan sekarang, pria itu telah mengkhianati Anara dengan cara yang paling pengecut. Tidak ada waktu untuk sentimentalitas. Pak Arya menekan tombol interkom di mejanya. Panggil kepala keamanan, manajer perjamuan, dan kepala keuangan. Rapat darurat di ruangan saya. 5 menit. Kurang dari 5 menit, 3 orang kepercayaannya sudah berdiri tegap di hadapannya. Wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kekhawatiran. Rapat darurat selarut ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selamat malam, sapa Pak Arya. Suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Mulai detik ini, hotel kita berada di bawah protokol Ratu kembali. Semua instruksi datang langsung dari pemilik, Nyonya Anara Wijaya. Informasi ini bersifat rahasia. Siapapun yang membocorkannya akan berhadapan langsung dengan saya dan tim hukum Wijaya Group. Ketiga bawahannya bertukar pandang, kaget, namun kemudian mengangguk serempak. Nama Anara Wijaya adalah sebuah legenda di kalangan staf senior. Pak Arya membuka data reservasi di komputernya dan menampilkannya di layar besar di dinding. Foto Hendra yang tersenyum angkuh di samping seorang wanita bernama Bella terpampang di sana. Ini target kita. Pernikahan Hendra Pratama dan Bella Astuti. Besok, pukul 10 pagi, di ballroom utama. Ia menatap manajer perjamuan, seorang pria bernama Dodi. Pak Dodi, mulai besok pagi, Anda dan tim Anda adalah jin botol bagi mereka. Apapun yang mereka minta, apapun, penuhi. Mereka mau lantai dansa dari es? Lakukan. Mereka mau 1000 mawar putih impor dari Ekuador saat itu juga? Cari sampai dapat. Mereka mau sampahnya termahal kita disajikan di air mancur? Siapkan. Jangan ada penolakan, jangan ada pertanyaan. Hanya ada jawaban, ya, tentu saja. Mengerti? Pak Dodi mengangguk. Mengerti, Pak. Tapi bagaimana dengan biayanya? Tatapan Pak Arya beralih ke kepala keuangan, Ibu Rina. Semua biaya, catat dengan detail, lalu masukkan ke dalam satu tagihan atas nama Bella Astuti. Gandakan semua harga standar kita. Ini adalah tagihan VVIP dengan biaya penanganan khusus. Dan yang terpenting,
Ibu Rina, saat mereka mencoba melakukan pembayaran akhir besok, pastikan tidak ada satupun transaksi yang berhasil. Kartu kredit, transfer, apapun itu, tolak dengan alasan gangguan sistem atau masalah keamanan dari pihak bank. Biarkan tagihannya terus membengkak. Tapi jangan biarkan mereka membayar sepeser pun sampai saya beri perintah. Ibu Rina, wanita yang tegas dan teliti, tersenyum tipis. Dengan senang hati, Pak. Terakhir, Pak Arya menatap kepala keamanan, Pak Budi. Pak Budi, saya mau semua kamera di ballroom, koridor menuju ballroom, dan lobi berfungsi sempurna. Kualitas gambar dan suara harus yang terbaik. Simpan rekamannya di server pribadi saya. Saya juga mau Anda menempatkan personel keamanan tambahan berpakaian preman di sekitar ballroom. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, cukup mengamati dan siap siaga. Saya ingin memastikan acara besok berjalan, lancar, tanpa gangguan dari pihak luar, sampai waktunya tiba. Siap, laksanakan, Pak, jawab Pak Budi tegas. Bagus, kata Pak Arya sambil berdiri. Mereka datang ke sini untuk merayakan pengkhianatan terhadap ratu kita, di istananya sendiri. Mereka akan kita berikan pesta yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sekarang, kembali bekerja. Siapkan panggungnya. Setelah ketiga manajernya keluar, Pak Arya berjalan kembali ke jendela. Ia menatap ballroom utama yang megah di seberang taman hotel. Lampunya padam, tampak sunyi dan damai. Tapi ia bisa membayangkan panggung drama yang akan tersaji di sana besok. Ia merasa kasihan pada Anara yang harus melalui semua ini sambil berjuang melahirkan putranya. Namun di sisi lain, ia merasa bangga. Anara tidak hancur. Ia tidak menangis pasrah. Ia bangkit dan melawan dengan kecerdasan dan kekuatan yang diwarisinya dari sang ayah. Sang ratu telah terluka, dan sekarang ia datang untuk mengambil kembali tahtanya. Pak Arya tersenyum dingin. Selamat datang di Grand Mahkota Imperial, Tuan Hendra, Nyonya Bella, gumamnya pada kegelapan malam. Nikmati kemewahan kalian selagi bisa, karena bon tagihannya akan terasa seperti neraka. Pagi menjelang dengan langit cerah, seolah alam semesta sendiri ingin menjadi saksi bisu dari drama yang akan segera terungkap. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilat berhenti tepat di depan lobi utama Grand Mahkota Imperial. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Ibu Dewi, mengenakan kebaya yang berkilauan dan sanggul yang menjulang tinggi, wajahnya dipoles riasan tebal yang menyeratkan kemenangan. Di belakangnya, Hendra keluar dengan setelan jas pengantin yang mahal, tampak sedikit gugup namun lebih didominasi oleh rasa bangga. Terakhir, sang mempelai wanita, Bella, melangkah keluar dengan gaun pengantin putih yang menjuntai, wajahnya angkuh dan penuh percaya diri. Sejak langkah pertama mereka di karpet merah yang tergelar, mereka sudah diperlakukan bak raja dan ratu. Staf hotel membungkuk hormat, manajer lobi menyambut mereka dengan senyum terlebar, dan beberapa pelayan sudah siap dengan nampan berisi minuman selamat datang. Selamat datang di Grand Mahkota Imperial, Tuan Hendra, Nyonya Bella. Kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari hari bahagia Anda. Sapa manajer lobi dengan sangat sopan. Ibu Dewi tertawa puas. Tentu saja kalian harus merasa terhormat. Ini adalah pernikahan paling mewah tahun ini. Serunya, cukup keras agar didengar oleh beberapa tamu yang juga berada di lobi. Mereka diantar langsung menuju ruang rias VVIP yang telah disiapkan khusus, melewati antrean tamu biasa. Ruangan itu begitu mewah, dengan sofa beludru, cermin-cermin besar berbingkai emas, dan meja yang penuh dengan buah-buahan impor dan kue-kue mahal. Luar biasa. Bella, kamu benar-benar memilih tempat yang tepat. Puji Ibu Dewi sambil mengamati setiap detail kemewahan. Tidak seperti pernikahan Hendra yang dulu. Diadakan di gedung serbaguna murahan, makanannya catering biasa. Memalukan. Hendra hanya tersenyum tipis. Sebersit bayangan Anara yang tersenyum bahagia di hari pernikahan mereka yang sederhana melintas di benaknya, namun segera ia tepis. Sudahlah, Bu, itu masa lalu. Yang penting sekarang, katanya sambil merangkul pinggang Bella. Bella tersenyum manja. Tentu saja, sayang. Aku hanya mau yang terbaik untuk kita. Di balik senyumnya, ada sedikit kegugupan. Kartu kredit yang ia gunakan untuk uang muka adalah kartu dengan limit tertinggi yang baru saja ia dapatkan setelah bersusah payah memalsukan data keuangannya. Ia berharap semuanya berjalan lancar sampai acara selesai. Tapi melihat perlakuan VVIP yang ia dapatkan, rasa percaya dirinya kembali membumbung tinggi. Hotel ini jelas terkesan dengan statusnya. Saat mereka sedang bersiap, manajer perjamuan, Pak Dodi, masuk dengan membungkuk hormat. Permisi, Tuan, Nyonya. Saya hanya ingin memastikan apakah ada hal lain yang Anda butuhkan sebelum acara dimulai.
Bella menatap sekeliling ballroom dari pintu penghubung. Semuanya sudah tampak sempurna, tapi jiwa angkuhnya butuh lebih. Sepertinya bunga lili putih di setiap meja ini terlalu biasa. Aku mau diganti dengan mawar putih Ekuador. Semuanya. Dan untuk minuman setelah pemberkatan, sampanye yang kemarin kita cicipi itu, aku mau yang kualitasnya 2 tingkat di atasnya. Bisa? Tanyanya dengan nada menantang. Hendra dan Ibu Dewi menatapnya cemas. Itu pasti akan menambah biaya yang sangat besar. Tapi Pak Dodi hanya tersenyum. Tentu saja, Nyonya Bella, akan segera kami siapkan. Ada lagi. Melihat permintaannya yang sulit dipenuhi dengan begitu mudah, Bella semakin besar kepala. Iya, aku mau ada pelepasan ratusan kupu-kupu putih saat kami keluar dari ballroom nanti. Siapkan sekarang juga. Pak Dodi tetap tersenyum. Permintaan yang sangat indah, Nyonya. Akan kami usahakan secepatnya. Setelah Pak Dodi pergi, Ibu Dewi menatap Bella dengan kagum. Kamu hebat sekali, Bella. Benar-benar seperti ratu. Semua keinginanmu dituruti begitu saja. Hendra merasa egonya terangkat. Inilah wanita yang pantas mendampinginya. Wanita berkelas yang tahu cara mendapatkan apa yang ia mau. Ia sama sekali tidak memikirkan Anara yang mungkin saat ini sedang menjerit kesakitan di ruang bersalin, sendirian. Baginya, Anara adalah masa lalu yang memalukan, sebuah kesalahan yang akhirnya bisa ia perbaiki. 1 jam kemudian, semua permintaan Bella telah terpenuhi. Ballroom itu kini beraroma mawar impor yang harum, persiapan untuk sampanye termahal sedang dilakukan, dan tim hotel secara ajaib berhasil menyiapkan kotak-kotak berisi kupu-kupu. Hendra, Bella, dan Ibu Dewi berdiri di tengah ballroom yang megah, menatap hasil kerja keras mereka dengan puas. Para tamu undangan, teman-teman sosialita Ibu Dewi dan rekan kerja Hendra, sudah mulai berdatangan, semua berdecak kagum melihat kemewahan yang tersaji. Pak Dodi kembali menghampiri mereka untuk laporan terakhir. Semua sudah siap sesuai keinginan Anda, Nyonya Bella. Bella tersenyum penuh kemenangan. Kerja bagus. Kalian memang tidak salah memilih klien. Pak Dodi membungkuk hormat. Wajahnya datar namun matanya menyeratkan sesuatu yang tidak bisa mereka baca. Kami hanya menjalankan tugas, Nyonya. Semuanya sudah disiapkan sesuai instruksi dari pemilik. Beliau ingin memastikan hari ini menjadi hari yang tidak akan pernah kalian lupakan. Hendra, Bella, dan Ibu Dewi bertukar pandang. Senyum mereka semakin lebar. Tentu saja. Pemilik hotel ini pasti tahu siapa Bella dan keluarganya, sehingga memberikan pelayanan istimewa seperti ini. Mereka merasa begitu penting, begitu berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa kata pemilik yang diucapkan Pak Dodi tidak merujuk pada Bella, melainkan pada seorang wanita yang saat ini sedang berjuang di rumah sakit, mengumpulkan kekuatannya untuk menjatuhkan mereka dari surga palsu yang sedang mereka nikmati. Rumah sakit yang dituju Vina bukanlah rumah sakit umum yang terdekat, melainkan Royal Medistra Hospital, sebuah rumah sakit swasta paling elit di kota itu. Vina sempat ragu, tahu bahwa biaya di sana sangat mahal, tetapi Anara, di sela-sela ringisannya menahan sakit, hanya memberikan instruksi singkat, aku punya asuransi terbaik. Cukup sebutkan namaku, Anara Wijaya. Vina, yang masih syok dengan semua pengungkapan yang terjadi, hanya bisa menuruti. Dan benar saja, begitu nama itu disebut di meja resepsionis, semua urusan menjadi lancar seketika. Mereka langsung diantar ke ruang bersalin VVIP yang lebih mirip suite hotel bintang 5. Namun kemewahan ruangan itu tidak bisa mengurangi rasa sakit yang dialami Anara. Gelombang kontraksi kini datang setiap 5 menit, masing-masing terasa seperti kram raksasa yang meremukan tulang punggungnya. Keringat membasahi keningnya, dan ia mencengkeram sisi ranjang dengan sekuat tenaga. Di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, pikirannya menjadi medan pertempuran. Bayangan wajah Hendra terus muncul. Wajah Hendra saat pertama kali mereka bertemu, saat pria itu menatapnya dengan tatapan memuja. Wajah Hendra saat mengucapkan ijab kabul, berjanji akan menjaganya seumur hidup. Wajah Hendra saat ia memberitahu tentang kehamilannya, pria itu mengangkatnya dan berputar-putar karena bahagia. Kenangan-kenangan itu datang seperti hantu, membawa serta rasa perih yang berbeda dari rasa sakit fisiknya. Sebagian kecil dari hatinya yang naif masih berteriak, merindukan suaminya ada di sisinya, menggenggam tangannya, memberinya kekuatan. Ia membayangkan Hendra panik di luar ruangan, menunggu dengan cemas kelahiran anak pertama mereka. Tapi kemudian, bayangan pesan singkat itu kembali muncul di benaknya, menghapus semua kenangan manis itu dengan tinta hitam pengkhianatan. Aku tidak sabar melepas statusku sebagai suami dari wanita miskin itu. Kata-kata itu bergema, menjadi bahan bakar yang mengubah rasa sakit dan kerinduannya menjadi amarah yang membara. Nara,
Aku di sini. Remas tanganku sekuat kamu mau, bisik Vina, menyeka keringat di dahi sahabatnya dengan handuk basah. Anara menoleh, matanya berkilat. Ia menggeleng. Tidak, Vin. Aku harus melewati ini sendirian. Aku harus merasakan setiap detiknya. Desisnya di antara dua kontraksi. Rasa sakit ini pengingat. Pengingat tentang apa yang mereka lakukan padaku hari ini. Aku akan mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan. Vina menatapnya dengan campuran rasa sedih dan kagum. Anara yang ia kenal seumur hidupnya adalah wanita yang lembut, pemaaf, dan cenderung menghindari konflik. Wanita yang kini terbaring di ranjang ini adalah orang yang berbeda. Ada api di matanya, api yang ditempa dari pengkhianatan dan rasa sakit, menciptakan sosok yang jauh lebih kuat dari yang pernah Vina bayangkan. Proses persalinan berjalan alot. Jam demi jam berlalu. Dokter dan perawat yang menangani Anara dibuat terkesan. Pasien VVIP ini tidak berteriak histeris atau mengeluh seperti kebanyakan orang. Ia menghadapi setiap gelombang kontraksi dengan stoik, napasnya teratur, matanya terpejam, seolah sedang bermeditasi di tengah badai. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kepalanya, Anara sedang menyusun kembali kepingan hidupnya. Setiap tarikan napas adalah janji untuk masa depan anaknya. Setiap hembusan napas adalah pelepasan masa lalunya bersama Hendra. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam demi memuaskan egonya yang terluka. Kini, semua yang ia lakukan adalah demi sang pewaris, demi anak laki-laki yang akan ia lahirkan ke dunia, yang berhak mendapatkan semua yang terbaik, termasuk perlindungan dari ayah dan neneknya yang beracun. Saat pagi menjelang, tepat ketika matahari mulai memancarkan sinarnya, dokter memberitahukan bahwa pembukaannya sudah lengkap. Waktunya telah tiba. Baik, Nyonya Anara. Saat kontraksi berikutnya datang, dorong sekuat tenaga. Instruksi sang dokter dengan tenang. Anara mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Saat gelombang rasa sakit terbesar datang, ia tidak melawannya. Ia menyatu dengannya, menyalurkan semua amarah, kekecewaan, dan cintanya pada sang bayi menjadi satu dorongan yang kuat. Ia mendorong, bukan dengan teriakan, tetapi dengan geraman tertahan yang datang dari lubuk jiwanya. Ia mendorong melewati batas rasa sakit, melewati kenangan pahit, menuju fajar yang baru. Vina menangis di sisinya, menggenggam tangannya yang kini dibiarkan Anara untuk digenggam. Dan kemudian, setelah dorongan terakhir yang menguras seluruh energinya, terdengarlah suara yang paling indah di dunia. Suara tangisan bayi yang nyaring dan sehat, memecah ketegangan di ruangan itu. Semua rasa sakit di tubuh Anara seakan lenyap seketika, digantikan oleh kelegaan dan gelombang cinta yang begitu dahsyat hingga membuatnya terengah-engah. Selamat, Nyonya Anara. Putra Anda lahir dengan selamat. Sangat tampan dan sehat, kata dokter sambil tersenyum, menyerahkan buntalan kecil yang telah dibersihkan itu ke dalam pelukan Anara. Anara menatap makhluk kecil di dekapannya. Kulitnya masih kemerahan, matanya terpejam, namun mulut mungilnya terus bergerak mencari sumber kehidupan. Sempurna. Dia begitu sempurna. Semua rasa marah pada Hendra, semua kekecewaan pada ibu mertuanya, semua itu menjadi tidak berarti lagi dibandingkan dengan keajaiban yang ada di pelukannya. Ia mencium kening putranya yang lembut, menghirup aroma bayi yang khas. Air mata akhirnya jatuh dari pelupuk matanya, tetapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan, kekuatan, dan janji. Ia telah berhasil. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang, dengan membawa piala termulia. Ia bukan lagi hanya Anara Wijaya sang pewaris, atau Anara Pratama sang istri terkhianati. Ia adalah seorang ibu. Dan seorang ibu akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Ia menatap wajah damai putranya, hatinya yang tadinya hancur kini telah utuh kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Vina mengelus bahunya dengan lembut. Dia sangat tampan, Nar. Siapa namanya? Anara tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus sejak kemarin. Putra Bintang Wijoyo, jawabnya dengan suara mantap, sengaja menekankan nama belakang keluarganya. Karena dia adalah putraku, bintang penunjuk jalanku, dan pewaris sah keluarga Wijoyo. Ia memeluk putranya lebih erat. Cinta yang ia rasakan memberinya kejernihan pikiran yang luar biasa. Rencananya kini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hak anaknya. Ia melirik jam di dinding. Pukul 9:30 pagi. Pesta para bedebah itu pasti akan segera dimulai. Sempurna. Sambil mencium kening putranya sekali lagi, Anara berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Selamat datang di dunia, jagoan kecil Mama. Maaf, penyambutanmu sedikit tidak biasa. Tapi Mama janji,
Setelah ini, kita akan memulai pesta kita sendiri. Sementara Anara memeluk kehidupan baru di rumah sakit, suasana di ballroom utama Grand Mahkota Imperial mencapai puncak kemegahan dan kepalsuan. Ratusan tamu undangan telah memenuhi ruangan. Para wanita mengenakan gaun malam terbaik mereka, berlomba-lomba memamerkan perhiasan yang berkilauan. Para pria berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membicarakan bisnis dengan gelas sampanye di tangan. Aroma mawar Ekuador yang mahal bercampur dengan aneka parfum mewah, menciptakan udara yang terasa berat dan menyesakan. Musik orkestra mini mengalun lembut, menjadi latar bagi percakapan dan tawa yang terdengar hampa. Ibu Dewi adalah pusat perhatian. Dengan kebaya dan sanggulnya yang megah, ia berjalan dari satu meja ke meja lain, menyalami tamu-tamunya dengan senyum lebar yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia seperti seorang ratu yang akhirnya berhasil memenangkan kerajaannya. Terima kasih sudah datang, Jeng Rika. Lihatlah menantuku, Bella. Cantik sekali, bukan? Dan dari keluarga terpandang. Akhirnya Hendra mendapatkan wanita yang sepadan, katanya pada seorang teman sosialitanya, cukup keras agar meja di sekitarnya bisa mendengar. Benar sekali, Bu Dewi. Selamat, ya. Saya dengar hotel ini juga salah satu milik keluarga mempelai wanita, tanya teman yang lain, terkesan dengan kemewahan acara itu. Ibu Dewi tertawa bangga. Tentu saja. Kamu pikir siapa lagi yang bisa mengadakan pesta semewah ini? Ini baru sebagian kecil dari kekayaan mereka. Jawabnya, berbohong dengan begitu lancar. Kebohongan yang ia sendiri mulai percayai. Di sisi lain ruangan, Hendra berdiri di dekat panggung pelaminan yang didekorasi dengan ribuan bunga putih. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena antisipasi. Ia memandang lautan tamu kelas atas di hadapannya, kemewahan yang mengelilinginya, dan ia merasa inilah takdirnya. Inilah hidup yang seharusnya ia miliki sejak dulu. Anara, dengan kesederhanaannya, adalah sebuah kesalahan. Sebuah batu sandungan dalam perjalanannya menuju puncak. Kini, batu itu telah ia singkirkan. Ia menatap Bella, yang sedang dirias ulang oleh perias profesional di sudut ruangan, dan melihatnya bukan sebagai wanita yang ia cintai, tetapi sebagai tiket emas menuju kehidupan yang ia dambakan. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Musik menjadi lebih hikmat. Pembawa acara mengumumkan bahwa prosesi ijab kabul akan segera dimulai. Hendra mengambil posisinya di depan meja akad, di hadapan penghulu dan para saksi. Jantungnya berdebar semakin kencang. Sebentar lagi, ia akan menjadi suami dari seorang wanita kaya raya. Sebentar lagi, semua masalah keuangannya akan selesai. Sebentar lagi, ia akan menjadi bagian dari kalangan elit. Pintu utama ballroom terbuka. Di sanalah Bella berdiri, digandeng oleh seorang pria parubaya yang diperkenalkan sebagai ayahnya. Ia berjalan perlahan di atas karpet bunga, senyumnya tampak anggun dan memesona. Semua mata tertuju padanya. Ia tampak seperti seorang putri dari negeri dongeng, pahlawan wanita dalam cerita cintanya sendiri. Ia tidak tahu bahwa ia sebenarnya adalah tokoh antagonis dalam sebuah drama yang jauh lebih besar, dan babak terakhirnya akan segera dimulai. Bella duduk di samping Hendra. Keduanya saling melempar senyum penuh kemenangan. Ibu Dewi, yang duduk di barisan paling depan, menyeka sudut matanya dengan sapu tangan sutra, berpura-pura terharu. Penghulu mulai membuka acara dengan doa dan nasihat pernikahan. Suasananya begitu sakral dan hikmat. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tahu tentang kebusukan yang mendasari pernikahan ini. Baiklah, kita mulai prosesi ijab kabulnya, kata sang penghulu. Ia menatap Hendra. Ananda Hendra Pratama bin Bapak Suryo Pratomo. Saya, Pak, jawab Hendra, suaranya mantap. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Ananda Bella Astuti binti Bapak Hermanjaya, dengan mas kawin seperangkat perhiasan berlian dan logam mulia seberat 100 gram, dibayar tunai. Semua orang menahan napas. Ini adalah momen puncaknya. Hendra menarik napas dalam-dalam, menatap mata Bella, dan membuka mulutnya untuk mengucapkan kalimat sakral yang akan mengubah hidupnya. Saya terima nikahnya Bella Astuti binti Hermanjaya dengan mas kawin tersebut. Diba? Kresek. Raas. Kalimat Hendra terpotong. Tepat sebelum ia menyelesaikan kata, dibayar, semua layar besar di ballroom yang menampilkan wajahnya dan Bella secara langsung, tiba-tiba mati dan hanya menunjukkan layar biru dengan suara statis yang memekakan telinga. Musik orkestra yang tadinya mengalun merdu berhenti seketika, seolah ada yang mematikan saklar utama. Lampu gantung kristal raksasa yang menerangi seluruh ruangan meredup drastis, menyisakan hanya beberapa lampu sorot kecil yang menciptakan suasana panik dan bingung. Para tamu mulai berbisik-bisik. Apa yang terjadi? Mati listrik? Tapi AC dan beberapa lampu masih menyala.
Hendra dan Bella membeku di tempat duduk mereka, wajah mereka pucat. Ibu Dewi berdiri dengan panik. Ada apa ini? Petugas. Kenapa bisa begini? Teriaknya. Penghulu tampak bingung, mencoba menenangkan semua orang. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin hanya gangguan teknis kecil. Namun, ini jelas bukan gangguan teknis kecil. Di tengah kebingungan itu, satu lampu sorot yang tersisa bergerak perlahan, menyorot ke arah pintu masuk utama ballroom. Dan kemudian, dengan derit pelan yang terdengar mengerikan di tengah keheningan, kedua daun pintu raksasa itu terbuka dengan sendirinya. Sosok yang berdiri di ambang pintu bukanlah staf hotel atau teknisi. Suasana yang tadinya hanya bingung, kini berubah menjadi hening dan tegang. Semua mata tertuju pada pintu yang terbuka itu, menunggu apa, atau siapa, yang akan muncul dari sana. Jurang kehancuran telah menganga di hadapan mereka, dan mereka bahkan belum menyadarinya. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, begitu tebal hingga terasa bisa diiris dengan pisau. Semua tawa, bisikan, dan alunan musik lenyap, digantikan oleh suara statis dari pengeras suara dan kebingungan ratusan pasang mata yang menatap ke pintu utama. Hendra, Bella, dan Ibu Dewi membeku di panggung pelaminan, pose kemenangan mereka kini tampak konyol dan canggung. Waktu seolah berjalan melambat saat sesosok pria gagah melangkah melewati ambang pintu, diikuti oleh dua orang berbadan tegap dengan setelan hitam yang rapi. Pria itu adalah Pak Arya. Wajahnya tenang dan tanpa ekspresi, tetapi setiap langkahnya memancarkan aura otoritas yang membuat semua orang menyingkir tanpa perlu diperintah. Ia berjalan lurus menyusuri lorong di antara meja-meja tamu, tidak menoleh ke kanan atau kiri, matanya tertuju lurus ke panggung pelaminan. Para tamu undangan menahan napas, ponsel di saku dan tas mereka seakan terlupakan sejenak. Semua indera mereka terfokus pada drama tak terduga yang sedang berlangsung. Ini jelas bukan bagian dari acara. Pak Arya berhenti tepat di depan panggung, beberapa langkah dari meja akad. Ia mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang masih termangu. Ia berdeham pelan, suaranya yang tenang namun tegas menggema di seluruh ballroom, melalui sistem suara yang entah bagaimana berfungsi kembali dengan sempurna. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Atas nama manajemen Grand Mahkota Imperial, saya memohon maaf atas gangguan yang sangat tidak nyaman ini. Mulainya, kata-katanya sopan namun nadanya tidak menyeratkan permintaan maaf sama sekali. Sayangnya, interupsi ini terpaksa kami lakukan karena adanya sebuah masalah administrasi yang sangat serius dan tidak bisa ditunda. Ibu Dewi adalah yang pertama kali menemukan suaranya. Amarahnya meledak, mengalahkan rasa kagetnya. Masalah administrasi? Masalah apa? Anda mengacaukan ijab kabul putra saya hanya untuk masalah administrasi. Saya akan menuntut hotel ini, serunya dengan suara melengking. Pak Arya menatap Ibu Dewi dengan tatapan dingin yang membuat wanita itu terdiam seketika. Masalahnya berkaitan langsung dengan pihak penyelenggara acara ini. Bu, jawabnya, lalu tatapannya beralih pada Bella yang wajahnya sudah mulai pucat. Nyonya Bella Astuti, panggil Pak Arya dengan suara yang jelas dan terdengar di seluruh ruangan. Tim keuangan kami baru saja menyelesaikan verifikasi akhir untuk pembayaran acara ini. Dan dengan sangat menyesal kami harus memberitahukan bahwa kartu kredit utama yang Anda gunakan untuk deposit dan jaminan pembayaran telah ditolak oleh pihak bank. Wajah Bella memutih. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Coba lagi, katanya, suaranya bergetar. Kami sudah mencobanya berulang kali, Nyonya. Kami bahkan sudah menghubungi pihak bank secara langsung. Lanjut Pak Arya tanpa jeda, tidak memberikan Bella ruang untuk bernapas. Menurut mereka, kartu tersebut diblokir karena terdeteksi adanya aktivitas penipuan. Laporan data keuangan yang Anda berikan untuk mengajukan kartu tersebut ternyata palsu. Duar, pengumuman itu bagaikan bom yang meledak di tengah keheningan. Para tamu terkesiap. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebar dari satu meja ke meja lain seperti api. Jadi, wanita yang mereka kira sosialita kaya raya ini ternyata seorang penipu? Hendra menoleh menatap Bella, matanya membelalak tak percaya. Bella? Apa maksudnya ini? Aku tidak tahu, Hendra. Ini pasti salah paham. Aku. Bella tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia panik. Ibu Dewi menatap Bella dengan tatapan horor. Dunianya yang penuh mimpi tentang kekayaan dan status sosial mulai retak di depan matanya. Pak Arya mengangkat tangannya, meminta perhatian kembali. Suasana kembali hening. Oleh karena itu, lanjutnya dengan nada yang sama datarnya, seluruh biaya untuk acara hari ini, mulai dari penyewaan ballroom, dekorasi mewah, mawar Ekuador, sampahnya paling mahal, hingga permintaan mendadak untuk ratusan kupu-kupu, belum terbayar sama sekali. Ia berhenti sejenak,
membiarkan informasi itu meresap dan menyiksa ketiga orang di atas panggung. Ia menikmati setiap detik dari kepanikan dan rasa malu yang terpancar di wajah mereka. Ini adalah pembalasan yang manis untuk Nyonya Anara. Dan total tagihannya, lanjut Pak Arya sambil melirik sebuah tablet yang dipegang oleh asistennya. Sangat fantastis. Tentu saja, sebagai manajer yang bertanggung jawab, saya tidak bisa membiarkan hotel mengalami kerugian sebesar ini. Ia kemudian menegakkan tubuhnya, tatapannya kini menusuk lurus ke arah Hendra dan Ibu Dewi, dua orang yang menjadi sumber dari semua penderitaan Anara. Ia mengambil napas, mempersiapkan kalimat pamungkas yang akan meruntuhkan dunia mereka selamanya. Dan sebagai manajer, ucapnya dengan penekanan di setiap kata, saya harus mengonfirmasi semua pengeluaran luar biasa hari ini, dan meminta persetujuan untuk penagihannya, kepada pemilik sah dari Grand Mahkota Imperial. Hendra dan Ibu Dewi menatapnya bingung. Apa urusannya dengan mereka? Bukankah penipunya adalah Bella? Pak Arya membungkukkan badannya sedikit, sebuah gestur hormat yang ironis dan penuh ejekan. Pemilik sah hotel ini, beserta seluruh jaringan Wijaya Group. Seorang wanita yang saya yakin Anda berdua kenal dengan sangat baik. Nyonya Anara Wijaya. Nama itu diucapkan dengan jelas, menggema di seluruh ruangan, lalu lenyap meninggalkan keheningan yang absolut dan mematikan. Hendra membeku. Anara Wijaya? Tidak mungkin. Nama belakang istrinya adalah Pratama. Anaranya adalah gadis desa yang lugu. Anaranya adalah wanita miskin yang ia tinggalkan. Ibu Dewi mengerjapkan matanya, otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil itu. Anara? Si pembawa sial itu? Pemilik hotel semewah ini? Dunia mereka berhenti berputar, tergantung di ujung nama yang baru saja mereka dengar, nama yang akan menghancurkan mereka hingga menjadi debu. Keheningan setelah nama, Anara Wijaya, diucapkan terasa berbeda. Bukan lagi keheningan karena tegang, melainkan keheningan yang lahir dari keterkejutan massal. Seluruh tamu undangan, ratusan orang di dalam ballroom itu, terdiam serempak. Otak mereka mencoba menyusun kepingan puzzle yang mustahil. Anara Wijaya? Nama itu terdengar familiar bagi beberapa kalangan pebisnis senior yang hadir, sebuah nama yang diasosiasikan dengan mendiang konglomerat perhotelan, Tuan Wijaya. Tapi apa hubungannya dengan pernikahan yang kacau ini? Bagi Hendra dan Ibu Dewi, keheningan itu adalah sebuah siksaan. Waktu terasa merayap, setiap detiknya meregang menjadi keabadian yang menyakitkan. Wajah Hendra pucat seperti mayat. Anara Wijaya. Gema nama itu berputar-putar di kepalanya, membentur logika dan kenyataan yang selama ini ia bangun. Ia mencoba menertawakan kemungkinan itu, menganggapnya sebagai lelucon yang kejam, sebuah kesalahan nama. Tapi tatapan dingin dan tak tergoyahkan dari Pak Arya, memberitahunya bahwa ini bukanlah lelucon. Dan kemudian, sebagai penegasan akhir yang brutal, layar-layar besar yang tadinya mati di belakang panggung pelaminan, berkedip sejenak sebelum menyala serempak. Bukan menampilkan video romantis Hendra dan Bella, melainkan sebuah gambar tunggal yang tajam dan beresolusi tinggi. Itu adalah sebuah foto. Foto seorang wanita. Foto Anara. Tetapi itu bukan Anara yang mereka kenal. Bukan Anara dalam balutan daster sederhana dengan senyum lembutnya. Wanita di foto itu mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang elegan, rambutnya ditata rapi, riasannya tipis namun profesional, dan matanya menatap lurus ke depan dengan sorot mata yang tajam, cerdas, dan penuh kekuasaan. Ia duduk di sebuah kursi direktur, dengan latar belakang logo perusahaan yang sangat familiar bagi para pebisnis, logo Wijaya Group. Dan di bawah foto yang memesona itu, tercetak tulisan dengan huruf kapital yang tegas dan tidak bisa dibantah. Anara Wijaya, Chairman of Wijaya Group. Saat itulah bendungan kenyataan jebol. Tidak mungkin. Jeritan itu datang dari Ibu Dewi. Suaranya melengking, penuh kengerian dan penyangkalan total. Matanya melotot antara layar besar dan wajah Pak Arya. Ini bohong. Ini pasti rekayasa. Kalian semua menipu kami. Wanita kampung miskin itu, perempuan sial itu, tidak mungkin. Napasnya tersengal-sengal. Wajahnya yang tadi dipoles riasan kemenangan kini berubah menjadi topeng horor. Bayangan Anara yang sedang mengepel lantai, Anara yang sedang mencuci piring, Anara yang selalu menunduk saat ia marahi, berkelebat di kepalanya, lalu bertabrakan hebat dengan citra wanita kuat dan kaya raya yang terpampang di layar. Sirkuit di otaknya seakan mengalami korsleting. Kakinya menjadi lemas, matanya berputar ke belakang, dan tubuhnya yang dibalut kebaya mahal itu ambruk ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. Ibu Dewi pingsan. Kepanikan kecil terjadi di sekitar panggung. Beberapa kerabat mencoba menolong Ibu Dewi. Tapi sebagian besar tamu undangan terlalu terpaku pada drama utama untuk peduli. Bella, sang calon pengantin,
kini menjadi tontonan yang menyedihkan. Semua kebohongan dan kepura-puraannya telah luruh. Ia bukan lagi sosialita kaya, melainkan seorang penipu yang terpojok. Ia menatap foto Anara di layar, lalu menatap Hendra yang membeku di sampingnya, dan akhirnya menyadari betapa bodohnya dirinya. Ia mencoba menikahi seorang pria untuk merebut hartanya, tanpa tahu bahwa pria itu telah meninggalkan harta karun yang triliunan kali lebih besar. Ia mulai terisak, tangisnya terdengar menyedihkan dan putus asa. Ia mencoba bangkit untuk lari, namun dua petugas keamanan yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, kini melangkah maju, menghalangi jalannya dengan sopan namun tegas. Tidak ada jalan keluar. Namun, reaksi yang paling dalam dan sunyi adalah reaksi Hendra. Ia tidak berteriak. Ia tidak pingsan. Ia hanya berdiri mematung, matanya terpaku pada foto Anara di layar. Setiap detail dari 3 tahun pernikahannya kini berkelebat di kepalanya dengan makna yang sama sekali baru. Rumah mewah yang ia kira adalah hasil KPR-nya yang disetujui secara ajaib, mobil Eropa yang ia pikir bisa ia cicil dengan gajinya, liburan-liburan mahal yang selalu Anara sebut didapat dari hadiah undian. Semua kebohongan putih yang Anara ciptakan untuk menjaga egonya, kini terlihat begitu jelas. Anara tidak pernah miskin. Anara tidak pernah menjadi beban. Justru sebaliknya. Selama ini, ia hidup seperti seorang pangeran di dalam istana milik istrinya sendiri, tanpa pernah menyadarinya. Dan ia, dengan kebodohan dan keserakahannya, telah menukar ratu pemilik istana itu dengan seorang penipu murahan. Ia telah membuang berlian terbesar di dunia, untuk mengambil sebuah batu kali. Rasa malu, penyesalan, dan kesadaran akan kebodohannya yang tak terbatas menghantamnya seperti tsunami, melumpuhkan seluruh sistem sarafnya. Ia merasa begitu kecil, begitu hina, begitu bodoh. Di tengah kekacauan itu, para tamu undangan akhirnya menemukan kembali fungsi ponsel mereka. Puluhan, bahkan ratusan, perangkat kini terangkat, merekam setiap detik dari kehancuran publik ini. Kilatan lampu blitz mulai menyala. Bisikan-bisik ini menjadi percakapan terbuka yang penuh dengan keterkejutan dan nada mengejek. Jadi dia menceraikan istri yang dikiranya miskin, padahal istrinya pemilik hotel ini. Luar biasa, ini drama terbaik tahun ini. Aku harus mengunggah ini sekarang juga. Di atas panggung kehancuran itu, dengan Ibu Dewi yang terbaring pingsan, Bella yang menangis tersudut, dan Hendra yang membeku seperti patung, foto Anara Wijaya di layar besar seolah tersenyum tipis. Senyum seorang ratu yang, bahkan tanpa perlu hadir secara fisik, telah berhasil meruntuhkan kerajaan palsu para pengkhianatnya hingga ke fondasinya. Panggung telah dibersihkan. Dan sekarang, waktunya bagi sang ratu untuk muncul. Kekacauan di atas panggung adalah sebuah lukisan kehancuran yang absurd. Ibu Dewi yang mulai siuman, meracau tak jelas sambil ditopang oleh kerabatnya. Bella yang menangis terseduh-seduh di kursinya, riasannya luntur menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Dan Hendra, yang masih berdiri mematung seolah jiwanya telah direnggut paksa dari raganya. Para tamu undangan telah berubah menjadi penonton arena gladiator, ponsel mereka teracung tinggi, mengabadikan setiap detik dari drama termahal yang pernah mereka saksikan. Di tengah teater kekacauan itulah, pintu utama ballroom kembali terbuka. Kali ini, tidak ada efek dramatis. Pintu itu dibuka dengan tenang oleh seorang staf. Semua kepala, termasuk mereka yang sedang sibuk merekam, menoleh serempak ke arah pintu. Keheningan kembali turun, kali ini lebih dalam, lebih berat. Di sana, Anara berdiri. Ia tidak lagi mengenakan daster rumah sakit. Vina telah membawakannya gaun selutut berwarna krem yang sederhana namun sangat elegan. Rambutnya yang panjang tergerai rapi di bahunya. Wajahnya, meski sedikit pucat setelah melahirkan, tampak bersinar dengan aura ketenangan dan kekuatan yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ia tidak datang sendirian. Di dalam dekapannya yang erat, terbungkus selimut kasmir yang lembut, adalah putra bintang Wijoyo yang tertidur lelap. Di sisinya, Vina berdiri tegak seperti seorang pengawal setia. Anara melangkah masuk ke dalam ballroom. Setiap langkahnya mantap dan tidak tergesa-gesa. Sepatu hak rendah yang ia kenakan tidak menimbulkan suara, membuatnya seolah melayang di atas lantai marmer. Ia tidak melihat ke arah para tamu yang menatapnya dengan mulut ternganga. Tatapannya lurus, terkunci pada 3 sosok di atas panggung. 3 orang yang telah menghancurkan hatinya, dan kini akan menerima tagihan atas perbuatan mereka. Saat Anara mendekati panggung, Hendra akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Matanya yang kosong kini dipenuhi secercah harapan yang putus asa. "Nara?" bisiknya, suaranya serak. Ia melangkah maju, ingin turun dari panggung untuk meraih istrinya, anaknya. Tapi Anara mengangkat sebelah tangannya,
Sebuah gestur kecil yang menyeratkan perintah berhenti yang mutlak. Dan Hendra berhenti, kakinya seolah terpaku di lantai. Anara bahkan tidak meliriknya. Ia berjalan melewati Hendra seolah pria itu hanyalah perabot tak terlihat, dan berhenti tepat di depan Bella. Bella mendongak. Matanya yang bengkak karena menangis menatap Anara dengan campuran rasa takut dan iri. Wanita yang ia anggap sebagai saingan rendahan kini berdiri di hadapannya sebagai seorang ratu yang tak tersentuh. Anara tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memberi isyarat kecil pada Pak Arya yang kini berdiri di dekatnya. Pak Arya maju dan meletakkan 2 map tebal di atas meja di depan Bella. Map pertama dibuka, memperlihatkan lembaran-lembaran kertas yang sangat panjang. Itu adalah rincian tagihan. Mawar putih Ekuador, 1000 tangkai, 500 juta rupiah. Sampanye edisi terbatas, 12 botol, 800 juta rupiah. Jasa mendadak penyediaan kupu-kupu, fantasi, 250 juta rupiah. Pak Arya membacakan beberapa item teratas dengan suara datar. Setiap angka yang ia sebutkan membuat wajah Bella semakin pucat. Total tagihan di halaman terakhir mencapai angka miliaran yang sanggup membuat orang biasa pingsan. Ini, kata Anara akhirnya, suaranya tenang dan jernih, memecah keheningan. Itu adalah kata pertama yang ia ucapkan. Adalah tagihan untuk pesta hayalanmu. Kemudian ia menunjuk map kedua. Dan yang ini adalah surat panggilan dari tim kuasa hukum Wijaya Group atas tuduhan penipuan, pemalsuan data, dan pencemaran nama baik. Kuharap kau menikmati kemewahan hotelku. Karena mungkin itu adalah kemewahan terakhir yang akan kau rasakan untuk waktu yang sangat, sangat lama. Anara berbalik, meninggalkan Bella yang kini menangis histeris. Akhirnya, ia menatap Hendra. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk, mata mereka bertemu. Di mata Hendra, ia melihat penyesalan, keterkejutan, dan permohonan yang menyedihkan. Tapi di mata Anara, Hendra tidak melihat apa-apa. Hanya hamparan es yang dingin dan kosong. Nara, aku bisa jelaskan. Aku minta maaf. Aku hilaf, Nara. Aku tidak tahu. Hendra mulai meracau, melangkah maju lagi, tangannya terulur. Nara, demi anak kita tolong maafkan aku. Anara menatap bayi dalam dekapannya, lalu kembali menatap Hendra. Seulas senyum tipis, tanpa kehangatan sedikitpun, tersungging di bibirnya. Anak kita, ulangnya, kata-kata itu terdengar asing di mulutnya. Anak ini adalah putra Bintang Wijoyo, pewaris tunggal Wijaya Group. Dia punya masa depan yang cemerlang. Dan masa depan itu tidak membutuhkan seorang ayah pengecut dan pengkhianat sepertimu. Pak Arya kembali maju dan menyerahkan map ketiga, kali ini ke tangan Hendra yang gemetar. Di dalamnya ada surat gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh anak sepenuhnya, dan surat perintah dari pengadilan yang melarang Hendra mendekati Anara dan putranya dalam radius 100 meter. Mata Hendra terpaku pada dokumen di tangannya. Ini adalah akhir. Akhir dari segalanya. Ia jatuh berlutut, air mata penyesalan yang kini tak ada gunanya lagi akhirnya mengalir di pipinya. Jangan, Nara, jangan lakukan ini. Anara menatapnya untuk terakhir kali, tatapan yang ia berikan pada orang asing. Terima kasih sudah menjaga asetku selama ini, katanya dingin, menggunakan kata yang sama yang mungkin sering Hendra dan ibunya gunakan untuk merendahkannya. Sekarang, keluar dari properti saya. Ibu Dewi yang sudah siuman sepenuhnya dan mendengar semua itu, mencoba untuk berteriak lagi. Kamu wanita tidak tahu diri. Beraninya kamu? Tapi Anara tidak lagi mendengarkan. Ia sudah berbalik. Dengan putranya yang tertidur damai di pelukannya, dan Vina di sisinya, ia berjalan meninggalkan panggung kehancuran itu. Ia berjalan melewati ratusan tamu yang memberinya jalan dalam diam, tatapan mereka kini penuh dengan rasa segan dan takjub. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat lagi reruntuhan masa lalunya. Di hadapannya, terbentang fajar yang baru, masa depan yang akan ia bangun sendiri bersama putranya. Pintu ballroom tertutup di belakangnya, mengurung para berdebah itu dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. 1 tahun kemudian, di sebuah gedung perkantoran di pinggir kota, seorang pria dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru sedang mengepel lantai lobi yang kotor. Wajahnya tampak lelah, lebih tua dari usianya, dan tatapannya kosong. Pria itu adalah Hendra. Setelah perceraiannya yang menjadi berita nasional, ia dipecat dari pekerjaannya. Namanya hancur, reputasinya menjadi debu. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ditambah lagi, ia harus menanggung sebagian utang Bella yang kabur dan menjadi buronan, karena beberapa perjanjian sewa untuk pernikahan itu ditandatangani atas namanya juga. Ia kehilangan segalanya. Istri, anak, harga diri,
dan masa depan. Terkadang, di malam hari, ia akan berdiri di seberang jalan dari rumah mewahnya yang dulu, rumah yang kini dijaga ketat, hanya untuk berharap bisa melihat sekilas sosok anak yang tidak akan pernah bisa ia panggil sebagai putranya. Ibu Dewi bernasib tidak lebih baik. Setelah pingsan di acara pernikahan itu, ia menjadi bahan tertawaan di seluruh kalangan sosialita. Teman-temannya menjauhinya. Kerabatnya menolaknya. Ia terusir dari rumah mewah Anara, dan kini tinggal menumpang di sebuah kamar kontrakan sempit di gang yang becek. Setiap hari ia hidup dalam penyesalan dan caci maki dari para tetangga yang mengetahui kisahnya dari berita. Wanita yang dulu sombong dan angkuh itu, kini menghabiskan sisa hidupnya dalam kehinaan dan kesepian. Sementara itu, di tempat yang sama di mana setahun lalu sebuah drama kehancuran terjadi, kini berlangsung sebuah perayaan yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. Ballroom utama Grand Mahkota Imperial, yang kini telah resmi berganti nama menjadi The Anara Grand Ballroom, didekorasi dengan balon-balon berwarna pastel dan tema bintang yang lucu. Hari ini adalah perayaan ulang tahun pertama putra Bintang Wijoyo. Suasananya sangat berbeda dari pesta pernikahan palsu itu. Tidak ada tamu yang datang untuk pamer atau mencari muka. Yang ada hanyalah sahabat-sahabat terdekat, karyawan-karyawan setia Wijaya Group, dan anak-anak panti asuhan yang sengaja diundang Anara untuk berbagi kebahagiaan. Tawa anak-anak terdengar di seluruh ruangan, menciptakan musik yang jauh lebih indah dari orkestra manapun. Anara berdiri di tengah ruangan, menggendong putranya yang tertawa riang. Ia tampak sangat bahagia. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tulus, dan matanya memancarkan kedamaian. Selama setahun terakhir, ia tidak hanya fokus menjadi seorang ibu. Ia juga terjun langsung memimpin Wijaya Group, menggantikan posisi ayahnya. Dengan kecerdasan dan ketegasannya, ia berhasil membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi, membuatnya dihormati sebagai salah satu pemimpin bisnis termuda dan paling berpengaruh di negeri ini. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pewaris, tapi seorang ratu sejati yang membangun kembali kerajaannya sendiri. Aku tidak pernah melihatmu sebahagia ini, Nar, kata Vina sambil menghampirinya, membawa sepotong kue. Anara tersenyum. Karena aku tidak pernah seutuhnya menjadi diriku sendiri seperti sekarang, Vin. Aku tidak perlu lagi memakai topeng. Aku bebas. Pak Arya, yang kini menjadi penasihat utama Anara, mendekat dengan senyum kebapakan. Putra Bintang tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan ceria. Nyonya, persis seperti Anda saat kecil. Terima kasih, Pak Arya. Terima kasih sudah selalu ada untuk kami, balas Anara tulus. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit kota dengan gradasi jingga yang indah, Anara membawa putranya mendekati jendela raksasa ballroom yang menghadap ke pemandangan kota. Putra menempelkan tangan mungilnya di kaca, matanya yang bulat berbinar menatap ribuan lampu kota yang mulai menyala satu persatu, tampak seperti lautan bintang di bumi. Anara memeluk putranya dari belakang, dagunya bertumpu lembut di kepala mungil sang anak. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan air mata yang pernah ia lalui terasa begitu jauh, seperti mimpi buruk dari kehidupan orang lain. Semua itu telah membawanya ke sini, ke momen yang sempurna ini. Ia telah menang. Bukan hanya menang melawan para pengkhianatnya, tapi ia telah memenangkan kembali dirinya sendiri. Ia mencium puncak kepala putranya yang harum. Lihat, sayang, bisiknya lembut. Suaranya dipenuhi cinta dan janji. Ini semua milik kita. Dan tidak akan ada yang bisa mengambilnya lagi dari kita. Selamanya. Di bawah langit senja, di puncak kerajaannya, sang ratu dan pangeran kecilnya menatap masa depan mereka yang terbentang cerah, aman, dan penuh harapan. Karma telah terbayar lunas, dan fajar yang baru telah tiba. 5 tahun telah berlalu sejak perayaan ulang tahun pertama putra Bintang Wijoyo. Panggung yang pernah menjadi saksi bisu pengkhianatan, penghinaan, dan akhirnya keadilan, kini sekali lagi bermandikan cahaya, namun untuk sebuah tujuan yang jauh lebih mulia. The Anara Grand Ballroom dipenuhi oleh para jurnalis, tokoh masyarakat, dan pegiat sosial. Di atas panggung, di belakang podium berlogo matahari terbit yang elegan, Anara Wijaya berdiri, tidak lagi sebagai CEO yang ditakuti, tetapi sebagai seorang pendiri yang dihormati. Hari ini adalah peluncuran resmi, Yayasan Bintang Wijoyo. Sebuah organisasi nirlaba dengan misi untuk mendukung para ibu tunggal dan menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Anara yang berdiri di sana adalah puncak dari evolusi yang telah ia lalui. Ia mengenakan gaun batik modern yang memancarkan keanggunan dan kekuatan, rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Sorot matanya tajam dan penuh percaya diri, namun ada kehangatan di sana yang tidak pernah pudar. Ia berbicara dengan lancar, suaranya yang tenang dan berwibawa memukau seluruh hadirin. Setiap anak terlahir sebagai bintang, ucap Anara,
suaranya menggema di seluruh ruangan. Setiap dari mereka membawa cahaya dan potensi yang tak terbatas. Namun, terkadang, awan gelap kehidupan, kemiskinan, kurangnya kesempatan, atau hilangnya figur keluarga, dapat meredupkan cahaya itu sebelum ia sempat bersinar. Saya pernah berada dalam kegelapan itu. Saya pernah merasakan bagaimana rasanya berjuang sendirian, merasa bahwa masa depan tampak suram. Justru di titik terendah itulah, saya menemukan cahaya terbesar dalam hidup saya, putra saya. Ia berhenti sejenak, tatapannya beralih ke barisan paling depan. Di sana, duduk seorang anak laki-laki tampan berusia 6 tahun, mengenakan setelan jas kecil yang serasi dengan milik Pak Arya yang duduk di sebelahnya. Anak itu adalah putra Bintang Wijoyo. Ia menatap ibunya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Di sampingnya, Vina, yang kini menjabat sebagai Direktur Operasional Wijaya Group, tersenyum bangga. Putra saya, lanjut Anara, senyum tulus terukir di wajahnya, mengajarkan saya bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah pada harta atau jabatan yang ia miliki, tetapi pada kemampuannya untuk bangkit dari kehancuran demi melindungi cahaya yang ia bawa ke dunia. Yayasan Bintang Wijoyo didirikan atas dasar keyakinan itu, bahwa setiap ibu yang berjuang sendirian adalah seorang pahlawan. Dan setiap anak, tidak peduli dari mana ia berasal, berhak mendapatkan kesempatan untuk bersinar paling terang. Ini bukan hanya sebuah yayasan. Ini adalah janji saya kepada putra saya, dan janji saya kepada masa depan. Tepuk tangan gemuruh membahana di seluruh ballroom. Anara turun dari panggung dan langsung disambut oleh pelukan mungil putranya. Mama hebat, seru putra dengan suara khas anak-anaknya. Anara tertawa dan mengangkatnya ke dalam gendongan. Jagoan mama juga hebat sudah duduk manis selama mama pidato. Ia mencium pipi putranya, merasakan kebahagiaan yang murni dan tak ternilai. Kebahagiaan yang ia bangun sendiri dari puing-puing masa lalunya. Di sebuah kamar kontrakan yang pengap dan berantakan di sudut lain kota, Hendra menatap layar televisi bututnya. Wajah Anara yang bersinar dan penuh wibawa memenuhi layar. Di bawahnya, tertulis, Anara Wijaya, filantropis dan taipan perhotelan, luncurkan Yayasan Bintang Wijoyo. Hendra menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Pria di cermin yang ia lewati pagi tadi tampak seperti orang asing, kurus, dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan rambut yang mulai menipis. 5 tahun terakhir adalah neraka sunyi baginya. Setelah dipecat dan masuk daftar hitam di dunia korporat, ia bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan, dari kuli bangunan hingga petugas kebersihan, pekerjaan yang sedang ia jalani sekarang. Setiap sen yang ia hasilkan seolah lenyap untuk membayar utang dan biaya hidup yang mencekik. Namun, hukuman terberatnya bukanlah kemiskinan. Hukuman terberatnya adalah kenangan. Setiap malam, ia dihantui oleh seandainya. Seandainya ia tidak serakah. Seandainya ia tidak mendengarkan ibunya. Seandainya ia menjadi suami yang baik bagi wanita paling luar biasa yang pernah ia temui. Ia melihat putranya di televisi, anak laki-laki yang sehat dan cerdas dalam balutan jas mahal, dan hatinya terasa seperti diremas. Itu adalah putranya, darah dagingnya, namun ia adalah orang asing baginya. Ia tidak akan pernah bisa mendengar anak itu memanggilnya, Papa. Ia tidak akan pernah bisa mengajarinya bermain bola. Ia telah kehilangan hak itu selamanya. Hendra mematikan televisi, tidak sanggup lagi melihat dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Ia merebahkan diri di kasur tipisnya, memeluk penyesalan sebagai satu-satunya teman setianya. Di tempat lain, di sebuah rumah sederhana milik kerabat jauhnya, Ibu Dewi juga menonton siaran yang sama. Ia duduk di kursi roda, sisa dari serangan stroke yang menimpanya 2 tahun lalu. Serangan itu merenggut kemampuannya untuk berjalan dan berbicara dengan lancar. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak kuyu dan pasrah. Ia mencoba meneriakkan sesuatu ke arah televisi, mungkin sebuah sumpah serapah atau kata-kata penyesalan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman yang tidak jelas. Seorang kerabatnya masuk ke kamar, membawa semangkuk bubur. Sudah, Bu, jangan nonton yang aneh-aneh, nanti darah tingginya kumat lagi, katanya dengan nada lelah, sama sekali tidak peduli pada penderitaan wanita tua itu. Ibu Dewi, yang dulu begitu membanggakan status sosialnya, kini hidup sepenuhnya dari belas kasihan orang lain, terperangkap dalam penjara tubuhnya sendiri, dipaksa untuk menyaksikan kemenangan wanita yang paling ia benci. Dan Bella, namanya sudah lama dilupakan, hingga beberapa bulan yang lalu Vina menunjukkan sebuah artikel berita online pada Anara. Bella Astuti, seorang warga negara Indonesia, ditangkap di Singapura atas rangkaian kasus penipuan berkedok investasi. Fotonya saat ditangkap, dengan wajah kuyu tanpa riasan dan tangan terborgol, menjadi penutup yang menyedihkan bagi kisahnya.
Anara hanya meliriknya sekilas. Wanita itu sudah tidak lagi memiliki tempat dalam hidupnya, bahkan sebagai musuh sekalipun. Malam itu, setelah acara selesai, Anara dan Putra berdiri di taman atap pribadi di puncak hotel. Langit malam cerah, ribuan bintang berkelip seperti permata di atas beludru hitam. Putra menunjuk ke sebuah bintang yang bersinar paling terang. "Mama, lihat. Itu pasti bintang, kan?" tanyanya polos. Anara tersenyum dan berjongkok untuk menyamai tinggi putranya. "Iya, sayang. Itu kamu. Bintang yang bersinar paling terang." Putra terdiam sejenak, lalu menatap ibunya dengan mata bulatnya yang jernih. "Mama, kenapa bintang tidak punya papa seperti teman-teman bintang di sekolah?" Pertanyaan itu, yang Anara tahu suatu hari akan datang, tidak lagi terasa menyakitkan. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap mata putranya dengan jujur. "Dulu mama pernah punya teman hidup, dan dari situlah bintang lahir. Tapi terkadang, orang dewasa membuat pilihan yang salah, sayang. Pilihan yang membuat mereka harus berjalan di jalan yang berbeda. Papa bintang memilih jalannya sendiri, dan mama memilih jalan yang ada kamu di dalamnya." Ia mengelus pipi putranya dengan lembut. "Apakah bintang merasa kurang bahagia hanya dengan mama?" Putra menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak. Bintang paling bahagia sama mama. Mama kan pahlawan super bintang. 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 Pahlawan super